Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Salam, salam sejahtera buat saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Kiranya damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita sekalian. Nah, renungan hari ini terambil dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8, tertulis demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan artinya mengandalkan dan percaya sesungguhnya kepada Tuhan bahwa Ia sanggup melakukan hal yang terbaik bagi kita. Walaupun terkadang apa yang Tuhan lakukan tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau harapkan, tetapi apa yang Tuhan lakukan adalah hal yang terbaik. Itu sebabnya dalam situasi apapun seperti sekarang ini, kita mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan melakukan hal yang terbaik walaupun di tengah situasi yang terkadang tidak menentu, tetapi Tuhan dapat kita andalkan, saudara. Kalau saudara saat ini mungkin masih suka berhutang, jangan lagi mengandalkan hutang untuk menutupi hutang saudara yang sebelumnya, alias gali lubang tutup lubang. Atau saudara sedang mencari pekerjaan atau ingin kenaikan jabatan. Nah, saudara belajar supaya jangan menyogok atau menyuap untuk memperoleh apa yang saudara inginkan, yaitu mungkin hawa nafsu saudara. Karena apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran, pada akhirnya tidak baik karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin ada saudara yang sakit, jangan lagi pergi ke dukun untuk memperoleh kesembuhan, tapi belajar mempercayakan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya menaruh harapan dan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Dia dapat kita andalkan sekalipun situasinya tidak menentu, tidak di luar dugaan kita. Tuhan dapat kita andalkan. Kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, bahkan setiap detik menit yang kita lewati, kita lalui, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak saja kita mengandalkan Tuhan pada saat-saat sulit, pada saat kita membutuhkan sesuatu, atau pada saat kita lagi tertekan dan berbeban berat, tetapi saat kita sudah memiliki segalanya. Mungkin kita punya rumah sudah mewah, bahkan kita punya rumah 2-3, kita punya usaha, perusahaan sudah berjalan dan berkembang dengan baik, kita sudah punya mobil dan punya ini itu, kita punya anak cucu. Kita jangan berhenti mengandalkan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman kita, jangan hanya mengandalkan kepintaran lihai kita, tetapi kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Tadi di Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan senantiasa diberkati. Yang kedua, orang yang menaruh harapannya dan senantiasa mengandalkan Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Nah, saudara, Tuhan dapat kita andalkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Tuhan dapat kita andalkan.
ayat yang ke-8 bagian E dikatakan bahwa yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, dikatakan bahwa ada tahun kering. Namun apa yang akan terjadi bagi orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada Tuhan? Dia tidak khawatir karena Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang akan terus menjaga dan menjamin hidup orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, di hari-hari yang ada kita belajar untuk mempercayakan sungguh-sungguh hidup kita kepada tangan kuasa Tuhan. Nah, di waktu-waktu yang lalu ataupun sampai dengan sekarang ini, orang begitu percaya dan takut kepada virus corona. Padahal kita tidak pernah melihat secara kasat mata virus corona bentuknya seperti apa. Kita hanya melihatnya dari gambar yang diperbesar. Dan virus itu begitu menakutkan. Tapi ternyata Tuhan juga kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Namun kita percaya bahwa kita terlepas dari virus corona sampai dengan saat ini. Kita sehat sampai dengan saat ini. Kita hidup aman, damai sejahtera sampai dengan saat ini. Itu karena ada Tuhan yang berkuasa yang tidak kelihatan, namun nyata kuasa dan pemeliharaannya. Nah, kita hari-hari ini belajar mempercayakan hidup kita kepada tangan kuasanya. Nah, ada istilah yang sudah populer, saudara, bahwa kita harus melakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Dan istilah ini sebetulnya terbalik. Seharusnya Tuhan akan melakukan yang terbaik dan kita melakukan yang sisanya saja. Jadi yang sebetulnya adalah Tuhan telah melakukan yang terbaik dan lebih besar daripada apa yang telah kita lakukan. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perhatikan saudara bahwa Tuhan melakukan yang terbaik, yang lebih besar, dan sebetulnya kita melakukan yang sisa-sisanya saja. Saudaraku yang terkasih, ketika keadaan hidup membuat saudara ingin mengintervensi dengan kekuatan dan kemampuan saudara, ingatlah bahwa ada Tuhan yang dapat mengintervensi hidup dan masalah hidup kita. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Keberhasilan kita dalam hidup itu terjadi ketika kita mengandalkan dan menaruh harapan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ingatlah bahwa mungkin saja yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi, mungkin yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi apa yang terjadi pasti yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan orang yang kuat daripada kita, jangan mengandalkan orang-orang kaya atau orang-orang berada, tetapi andalkanlah Tuhan. Tuhan satu-satunya menjadi harapan, Tuhan satu-satunya yang menjamin hidup kita baik sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Demikian renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Terima kasih saudara sudah bergabung di channel ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Salam.